Selamat datang di channel PNS Indonesia, channel berita yang akan memberikan informasi seputar PNS, tenaga kontrak dan honorer di Indonesia. Selamat datang kembali sahabat PNS Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih karena para sahabat telah membantu channel ini terus berkembang hingga sekarang. Pemerintah telah mengeluarkan aturan resmi mengenai pemberian tunjangan Hari Raya THR, bagi aparatur sipil negara ASN TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun ini. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, berharap pemberian THR bagi pegawai negeri sipil, PNS itu bisa mengerek daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi rumah tangga akan naik. Dengan demikian, perekonomian dalam negeri terungkit, guna mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan terkait penerimaan THR tahun ini. Berikut fakta seputar THR. Kementerian Keuangan menyebut, pencairan THR bagi PNS dibayarkan 10 hari kerja sebelum Lebaran. Jika dihitung, Lebaran jatuh pada 12 atau tanggal 13 Mei tahun 2021, maka THR mulai dicairkan pada awal Mei. Anggaran THR 30,8 triliun. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 30,8 triliun untuk pembayaran THR, bersumber dari APBN. Anggaran itu lebih tinggi dari 2020 lalu yakni 29,3 triliun dan 2019 20 triliun. Rinciannya, alokasi pembayaran THR di kementerian atau lembaga sebesar 7 triliun, PNS daerah 14,8 triliun, dan pensiunan sebesar 9 triliun. Potongan tunjangan kinerja. Pemerintah kembali memotong komponen tunjangan kinerja TUKIN, pada perhitungan THR PNS pada Lebaran 2021. Dengan kebijakan ini, THR hanya akan berisi komponen gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan alasan pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti 2020, karena masih mempertimbangkan penanganan pandemi yang membutuhkan dana besar. Terlebih, banyak masyarakat umum yang masih membutuhkan bantuan negara. Pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi, dan menyalurkan bantuan sosial, bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Ia menyatakan pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk mengimplementasi beberapa program seperti Kartu Prakerja, subsidi kuota internet, bantuan produktif untuk pelaku UMKM, dan imbal jasa penjaminan IJP UMKM. Ini merupakan langkah pemerintah, untuk di satu sisi tetap berikan THR untuk seluruh PNS, pensiunan, dan P3K, namun di sisi lain pemerintah yang dalam kondisi pandemik, butuh dana untuk penanganan sekaligus berikan perhatian yang masih dibutuhkan dari pemerintah. Jokowi, Maruf Amin dan para menteri dapat THR. Ketentuan THR menyatakan bahwa presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun ini. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan tahun lalu, di mana pemerintah memutuskan untuk meniadakan THR kepada presiden, wakil menteri, DPR, MPR, dan kepala daerah. Dalam PMK tentang pembayaran THR disebutkan, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 pada 2021 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa aparatur negara yang dimaksud adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sementara, dalam Pasal 3 Ayat 4 tertulis pejabat negara ini diantaranya, Presiden dan Wakil Presiden. Lalu, ada ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, serta menteri dan pejabat setingkat menteri. Petisi pembayaran THR penuh. Potongan TUKIN dalam THR menuai penolakan dari ASN. Seorang warga bernama Romansyah membuat petisi bertajuk THR dan gaji 13 ASN 2021 lebih kecil dari UMR Jakarta, kembalikan full seperti tahun 2019. Melalui petisi itu, Romansyah meminta Jokowi meninjau lagi kebijakan pemberian THR kepada PNS, lantaran janji THR penuh yang pernah diiming-imingkan tidak dipenuhi. Petisi itu telah ditandatangani sekitar 12.000 orang per Sabtu tanggal 1 Mei tahun 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji 13 ASN tahun 2021, agar memasukkan unsur tunjangan kinerja, atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap kementerian atau lembaga, sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019, ungkap Romansyah dalam petisinya. Pegawai non-PNS di instansi pemerintah dapat THR. Kementerian Keuangan mengatakan, pegawai non-PNS yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Ini juga berlaku bagi mereka yang belum bekerja selama 1 tahun. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan THR dan gaji ke-13 bagi para non-PNS di lingkungan instansi pemerintah. Beberapa syarat tersebut, seperti warga negara Indonesia (WNI), telah bekerja selama 1 tahun ketika peraturan Presiden mengenai kebijakan THR dan gaji ke-13 terbit, dan pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBN. Lalu, pegawai non-PNS telah diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, bagi pegawai non-PNS yang belum bekerja selama 1 tahun bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13 asalkan telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian kerja juga dituliskan mereka berhak menerima THR dan gaji ke-13. Syarat lainnya adalah pegawai non-PNS itu telah ditetapkan menerima THR dan gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-PNS yang diberikan THR dan gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Demikian sahabat PNS Indonesia, berita update terkini dari channel PNS Indonesia. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa.